Saya hari ini ingin membawa sebuah pesan Tuhan yang berjudul begini, Anda bisa catat. Bagaimana seharusnya tunduk kepada suami. Ya, catat. Bagaimana seharusnya tunduk kepada suami. Kolose pasal yang ketiga ayat 18. Mari kita buka. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Lanjutkan sampai ayat 21. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jelas sekali, Paulus sedang menulis tentang keluarga. Tapi yang membuat saya sangat-sangat tertarik adalah mengapa dia bicara kepada sang perempuan dulu, yaitu istri. Dia berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Apakah Paulus sentimen kepada wanita atau justru karena Paulus percaya kepada wanita? Menurut saya yang kedua, Paulus percaya kepada wanita. Gereja Mount Sharon yang saya gembalakan juga sangat percaya dengan yang namanya women ministry. Tetapi kita percaya bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, sejak Adam dan Hawa yang dipulihkan bukan hanya umat manusia secara menyeluruh, Tuhan juga memulihkan peran laki-laki dan peran perempuan. Karena mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kedua-duanya bukankah sudah jatuh dari kemuliaan? Allah mengembalikan kemuliaan laki, Allah mengembalikan kemuliaan perempuan. Dan kemuliaan perempuan terletak pada penundukan dirinya. Lu kok begitu, pastor? Tunggu dulu. Itu jalan masuk ke dalam berkat-berkatnya. Karena Tuhan itu punya rencana selalu dimulai dengan sebuah covenant, perjanjian dulu. Dan perjanjian Allah dengan wanita adalah yang menikah terutama, tunduklah kepada suamimu. Itulah jalan masukmu ke dalam berkat-berkat Kristus. Penundukan diri ini sebenarnya blessing in disguise. Kalau kita mengerti maksud Allah di baliknya, itu berhubungan dengan hubungan Kristus dengan jemaat. Bukankah Efesus di lain surat Paulus mencatat, pernikahan itu sebenarnya adalah gambaran daripada pernikahan anak domba Allah. Yang kumaksudkan ialah rahasia ini besar, yaitu hubungan Kristus dengan gerejanya. Laki-laki sebagai kepala dalam rumah tangga, bukan berarti dia bisa semena-mena. Cara dia menjalankan kepemimpinannya akan berurusan langsung dengan hubungannya dengan Tuhan. Kalau dia menyalahgunakan wewenang, doanya pun akan terhalang. Jadi itulah pembelaan Tuhan kepada kaum yang oleh dunia dikatakan sebagai kaum lebih lemah. Padahal enggak, Paulus percaya wanita. Terlebih dahulu dia bicara kepada mereka, karena dia tahu bahwa wanita berpengaruh. Penundukan diri ini berhubungan dengan rahasia besar itu. Hubungan Kristus dengan kita. Nggak ada perempuan yang memberontak itu yang bisa intim dan dekat dengan Tuhan Yesus, nggak bisa. Nggak ada laki-laki yang main tangan, yang hidup dalam perjinahan, yang menyalahgunakan kuasanya terhadap keluarganya, yang kasar terhadap wanitanya, yang bisa langgeng dengan Kristus. Nggak ada. Kalau ada pun itu pura-pura sebentar lagi, ikan busuk akan tercium baunya. Jadi sebenarnya Anda dan saya harus melihat betapa indahnya tatanan Allah. Allah menjadikan rumput hijau bukan merah. Allah menjadikan langit itu biru. Bukan menjadikannya warna yang lain. Karena warna itu adalah tepat dalam ciptaan. Demikian pula penundukan diri bagi perempuan. Saya jelaskan ini bukan dengan tujuan untuk menghalalkan jajahan. Saya jelaskan dengan tujuan untuk membuka tingkap langit agar setiap perempuan diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita lihat lagi sekali lagi baca ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduklah di sini sebenarnya berasal dari kata Yunani bahasa Perjanjian Baru yang berkonotasi seorang prajurit yang tunduk pada komandannya. Jadi, this is a Greek military term. Akar bahasa dari kata tunduk di Perjanjian Baru Indonesia ini adalah seperti ranking atau tatanan di dalam ketentaraan. Nah, seorang prajurit dengan jenderalnya, prajurit itu tunduk pada jenderalnya
Karena memang itulah hukumnya. Nggak tentu kalau si jenderal lebih pintar perang daripada si prajurit. Bisa-bisa si prajurit itu lebih pandai di lapangan. Karena jenderal mungkin sudah berada di dalam office atau kantornya sekian lama. Tapi prajurit setiap hari latihan di lapangan, di bawah terik matahari. Jadi seorang prajurit tunduk sama komandannya, nggak tentu karena komandannya lebih pintar perang, nggak tentu karena dia itu smarter atau better, nggak tentu karena dia lebih pintar, lebih pandai, nggak tentu lebih baik bahkan. Seorang istri tunduk pada suami juga nggak tentu karena suaminya itu layak untuk ditundukin. Karena nggak semua suami adalah suami yang baik. Sebanyak suami yang baik di luar sana, ada banyak pula suami yang jahat. Lalu di mana fine line atau batasan penundukan? Nanti saya jelaskan. Tapi kita bicara tentang penundukan lebih dulu. Penundukan diri adalah God appointed order atau tatanan Tuhan. Itu adalah kehendak Kristus. Bukan bicara soal laki-lakinya itu layak enggak diberikan penghormatan begitu. Bukan, Anda menghormati Kristus. Dengan menundukkan diri pada suami, Anda sedang menuhankan Tuhan. Dan membuka pintu berkat bagi dirimu. Nah, menjadi seorang istri yang tunduk pada suami itu berarti menjadi bagian daripada tim di dalam keluarga. Penundukan diri itu bagian dari teamwork. Submission di sini bukan berarti seperti jajahan. Ini koloni, ini negara yang dijajahnya, ini tunduk sama pemerintahannya. Bukan. Yang disebut penundukan diri itu artinya seperti kesebelasan. Ada kaptennya bukan? Kaptennya yang memberi aba-aba. Atau seperti satu kelompok tim basketball. Ada coach atau ada pelatihnya. Pelatih itu adalah pemimpinnya. Bukan berarti bahwa dia satu-satunya yang penting. Coba bayangkan sang kapten kesebelasan itu bisa bermain sendiri. Yang 10 lainnya ngambek. Mereka nggak turun lapangan, kembali ke locker. Itu nggak akan menang, tak peduli kalau dia adalah Maradona. Demikian juga kapten itu adalah bagian dari tim, tetapi tetap dialah kaptennya. Istri tunduklah pada suami, bukan berarti Anda tidak setara, tapi berarti Anda dan suami adalah tim dan Tuhan telah memilih sang laki-laki sebagai pemimpinnya. Tapi Pastor Philip, tidak semua laki-laki bisa mimpin. Suamiku itu jelas-jelas bukan pemimpin dalam rumah tangga kami. Hidupnya nggak keruan, kata-katanya kasar, tidak bertanggung jawab. Oke, tunggu dulu ya. Saya jelaskan satu persatu. Tapi puji Tuhan kalau Anda punya suami yang baik. Jangan banding-bandingkan dengan suami orang. Asal dia bertanggung jawab dengan hidupnya, mengasihi keluarganya dan bertanggung jawab pula. Oh, itu berkat yang tiada duanya. Tapi jaga-jaga kalau ada di sini yang berkata, suamiku tidak layak untuk menerima penundukan diriku. Apa-apaan itu? Mari kita uji kembali. Jangan-jangan sekalipun suami Anda salah, Anda juga salah di depan Tuhan dengan attitude atau sikap hati begitu. Kalau mau menjadi seorang wanita yang berkenan, ya dimulai dengan peran sendiri-sendiri. Jangan otak-atik orang lain dulu. Orang lain gimana urusan dia dengan Tuhan. Anda hanya bisa ingatkan, maksimal tegur dia dengan kasih. Lebih dari itu hanya Roh Kudus bisa ubah. Tapi kalau Anda sendiri, itu pilihan pribadi. Karena itu jangan salah di hadapan Tuhan. Nah, menjadi seorang istri yang tunduk kepada suami, itu juga ada perlindungan Tuhan. Maka ayatnya bunyinya begini sekali lagi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini indah, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Makanya saya kasih judul sharing saya hari ini, bagaimana seharusnya tunduk kepada suami. Ini jawabannya. Tunduklah kepada suamimu, hai istri, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bahasa Inggrisnya begini, tunduklah hai istri-istri kepada suamimu, as it is fitting to the Lord. Anda pernah fitting enggak
kalau kita pergi ke satu toko swalayan atau ke sebuah department store begitu, lalu kita beli baju, ada tempat untuk mencoba pakaian, masuk ke dalam, kita fitting dulu. Cocok nggak jas ini atau celana atau hem ini? Kita fitting. Nah, kalau itu pas, kita baru beli. Kalau sudah sesuai dengan selera. Penundukan diri itu bukan fitting to you, but fitting to the Lord. Itu bukan pas dengan dirimu, tapi pas dengan Tuhanmu. Jadi, tidak ada hubungan dengan, aku ini bukan wanita yang gampang tunduk sama pria. Aku bukanlah tipe submissive atau submissive type. Aku ini loh, bahkan penghasilanku lebih besar dari suamiku. Apa-apa aku yang mutusi dalam keluarga. Jangan-jangan istri dominan. Nggak apa-apa kepribadiannya kuat. Tapi dominan itu beda, nggak ada hubungan dengan strong personality. Dominan itu lebih kepada meremehkan dan merasa diri lebih baik, merasa lebih pintar. Lebih baik, lebih pintar beneran, bukan merasa lebih pintar. Sebab Tuhan tidak cari orang pintar, Tuhan cari orang yang taat dalam keluarga untuk memulai pemulihan jikalau keluarga itu berantakan. Dan jikalau keluarga itu baik-baik, Tuhan cari orang yang taat untuk menambah berkat. Jadi bukan fitting dengan Anda. Jangan sampai kerajaan Allah itu dicocokkan dengan dirimu. Anda dan saya harus mencocokkan diri dengan standar Allah. It is fitting to the Lord. Nggak ada hubungannya dengan wanita yang kuat personality-nya, bukan tipe yang menundukkan diri, bukan. Tapi ini Christian duty. Inilah tanggung jawab kekristenan bagi setiap wanita yang menikah. Ini tidak ada hubungannya dengan perasaan Anda. Ini adalah kehendak Allah. It is fitting to the Lord itu artinya, it's about being a follower of Christ. Ini semua berhubungan langsung dengan bagaimana seorang perempuan menjadi seorang pengikut Kristus di dalam rumahnya. Itu maksudnya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tapi kata sebagaimana seharusnya ini juga memberikan awasan, sehingga suami tidak bisa semena-mena atau melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Dan dia bisa menggunakan wewenangnya untuk menyuruh istrinya berdosa. Makanya, hai istri tunduklah sebagaimana seharusnya. Bukan sebagaimana seharusnya menurut perasaanmu. Nanti berdebat terus. Suaminya ngomong A, selalu dia bantah. Suaminya mau begitu, dia selalu lawan arah. Sebagaimana seharusnya, tidak berhenti di sana. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu ada hal-hal yang tertulis di dalam Alkitab. Yang itu sudah nggak perlu didebat. Yang gituan, udah nggak usah negosiasi, nggak usah tawar-menawar. Apa yang bisa tunduk, tunduklah. Tetapi hal-hal area-area yang abu-abu nggak tentu salah. Sesuatu sifatnya kebijakan, itu bisa diskusi sih. Suami istri itu bukan hierarki, tetapi teamwork. Yang disebut menundukkan diri sang wanita pada laki-laki, itu bukan berarti menundukkan diri seperti jajahan, seperti saya katakan tadi. Tapi lebih seperti tim kesebelasan atau sebagai teamwork dalam keluarga. Ada area diskusi. Tetapi ujungnya, izinkan sang suami yang ketok palu. Sang istri bisa memberi masukan dengan roh lemah lembut. Kadang-kadang pendapat sang istri lebih benar loh. Tunduk itu bukan berarti yes man. Tunduk itu berarti aku timmu, dear suami. Hai suamiku, aku timmu. Aku tim yang paling kau bisa percayai. Bangun kepercayaan itu antara Anda berdua. Dan ada apa-apa diskusi, bisa jadi nanti keputusan yang diambil adalah ke arah pendapat atau opini atau cara pandang sang istri. Tapi tetap kasihlah hak wewenang untuk bisa mengetok palunya pada sang suami. Kadang-kadang sang istri jauh lebih objektif di dalam beberapa perkara. Karena wanita lebih detil sifatnya. Tetapi tidak boleh istri itu bypass laki-lakinya. Main putusin sendiri. Apalagi yang menyahuti ular. Kesalahan Hawa adalah dia tidak izinkan Adam yang berbicara kepada si ular tua. Dia bypass dan dia sauti sendiri. Disitulah kejatuhan dimulai.
Sekalipun Anda lebih smart, mungkin ada wanita yang jauh lebih kuat, perempuan yang lebih objektif, penghasilan pun bisa lebih besar. Wanita tetap diciptakan sebagai perempuan, pria tetap diciptakan sebagai laki-laki, beda peran. Kalau kita mau melihat berkat Tuhan, tidak boleh melanggar hukum-hukum Allah. Apalagi dalam rumah tangga, damai sejahtera anak-anak kita. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan ini juga menjaga sang perempuan, supaya laki-laki tidak bisa semena-mena. Kata sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan itu juga berarti bahwa sang suami bukan Tuhan. Ini kabar baiknya dalam penundukan. Penundukan diri itu balance sekali. Tuhan yang memerintahkan, ya Tuhan otomatis menjagalah ya. Tuhan berkata, kamu tunduk ya. Bagaimana Tuhan melepaskan anak perempuannya dalam rumah tangga? Tuhan kan juga kepikiran. Karena itu Tuhan memberikan satu pasal penjagaan. Setengah ayat berikutnya berkata, tunduk sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Contohnya laki-laki tidak bisa pakai wewenang kuasa, aku kepala keluarga, aku perintahkan kamu untuk menyembah berhala. Dia nggak bisa, karena di atas laki-laki ada Tuhan Yesus yang menjaga baik laki-laki maupun perempuan dalam pernikahan. Kalau bicara soal jaga ya tentunya Tuhan pasti lebih jaga yang wanita. Karena wanita kan berada di bawah laki-laki itu. Tuhan pasti jaga, makanya pasal ayat ini menjaga Anda. Dan juga menjaga laki-laki supaya jangan berdosa terhadap istrinya. Tahu nggak, pria yang kasar terhadap wanitanya, suami yang berbuat jahat terhadap istrinya, doa laki-laki itu akan ditolak oleh Tuhan. Kalau tangannya tidak kudus ketika terangkat ke sorga, mau doa gimana pun, mau puasa sampai kapanpun, Tuhan juga tidak akan mendengarkan doa pria itu. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sebagaimana seharusnya dalam Tuhan berarti, di atas laki-laki minimal ada 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain, maksudnya menyembah berhala. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Jadi ada perlindungan Kristus di dalam pernikahan itu. Yang pasti sebagai wanita, sebagai istri, kalau laki-lakinya menjalankan sesuatu yang adalah perintah Tuhan, tunduklah tanpa pertanyaan. Kalau dia melaksanakan sesuatu yang tidak melanggar firman Tuhan, tetapi tidak tertulis dalam firman Tuhan, kebijakan contohnya, bukan tunduk aja lakukan yes man doang, tetapi diskusi. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Disitulah terletak yang namanya komunikasi. Tetapi dalam berbicara, pastikan dengan roh yang lemah lembut, laki-laki bicara dengan kasih. Kalau sesuatu yang tertulis jelas-jelas dalam firman Allah, udah nggak usah ditanya. Tapi kalau nggak tertulis di sini, namun nggak salah, tanyalah. Disinilah pria harus menjelaskan. Ini yang disebut dengan bicara komunikasi hati ke hati. Disinilah besi menajamkan besi. Suami menajamkan istri, sebaliknya istri menajamkan suami. Di area inilah ada Roh Kudus, sehingga tidak terjadi Ananias dan Safira sama-sama kompak dalam perkara yang salah, dua-dua dihukum Allah. Di sini bisa saling mengingatkan. Digodok sama-sama itu keputusan, meskipun akhirnya keputusan itu dilabelkan dengan namanya Adam. Lihat, meskipun Hawa yang mengambil keputusan, tetap Alkitab mengatakan Adamlah yang jatuh dalam dosa. Sebab Adamlah penanggung jawabnya dalam keluarga. Karena itu, wanita boleh punya sikap hati yang punya kepribadian yang kuat, maksud saya. Wanita bisa punya pikiran brilian. Tapi ingatlah, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari suamimu. Karena itu jangan bypass dia. Jangan menjadi wanita dominan. Jadilah wanita yang kuat, bukan wanita yang dominan. Tapi jadi laki-laki juga sebaliknya, kalau ada pria yang mendengarkan saya. Jangan jadi pria yang lempar tanggung jawab. Semua suruh perempuan, nanti setelah itu kalau dia salah, kita salahkan dia seperti Adam. Yang dia lakukan kepada Hawa, itu loh perempuan yang kau taruh di sampingku. Nah, dia cuci tangan, lalu salah-salahkan, menjadi seorang blaming husband, nothing worse than that. Tidak ada yang lebih parah, tidak ada yang lebih payah daripada itu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan ini super indah, ini tidak menceritakan tentang limit atau extent penundukan diri, lebih kepada motif. Motivasi penundukan diri itu apa sebagaimana seharusnya? Motivasi penundukan diri bagi seorang wanita itu adalah karena dia tahu dia adalah putrinya
Bapa di sorga. Dia menundukkan diri itu karena dia tahu bahwa dia adalah seorang istri yang takut akan Allah. Itu adalah tanggung jawabnya, itulah discipleship atau pemuritan Kristus dalam dirinya. Itu Christian duty atau tanggung jawab kekristenannya di dalam rumah tangga. Tetapi tetap ya, sekali lagi saya kasih 3 aja, awas-awas sebagaimana seharusnya dalam Tuhan ini. Saya kasih 3 perkecualian yang hati-hati. Kenapa saya bilang pengecualian yang hati-hati? Karena kalau nggak hati-hati segala sesuatu perkecualian nanti. Kalau memang hati memberontak ya apapun juga dihalalkan. Segala cara ditempuh. Pokoknya merasa diri benar deh selalu. Pokoknya suami selalu dibantah. Kalau istri sudah tidak mau tunduk ya, apapun juga suami akan salah. Itulah sebabnya saya sebut ada 3 perkecualian yang hati-hati. Please be careful. Exception ini sesuatu yang prinsip, bukan sesuatu yang sifatnya direkayasa. Yang pertama, penundukan diri itu diperkecualikan apabila 1, sang suami menyuruh istri untuk berbuat dosa. Anda berhak berkata tidak, itu bukan berarti Anda tidak menundukkan diri, tapi suaminya tersesat dalam hal ini. Kalau sang suami suruh Anda menyembah berhala, kamu mau benci saya ya nggak apa-apa, aku tidak akan benci kamu, tapi aku tidak akan menyembah berhala seperti yang kau suruh. Karena ingat ya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, itu berarti di atas kedua orang sepasang suami istri itu ada 10 perintah Allah. Yang itu sudah nggak bisa negosiasi. Jelas-jelas tertulis, jangan. Perkecualian yang hati-hati. Nomor 2 adalah, jikalau sang suami gila atau tidak waras, insane maksudnya, sakit jiwa, maka menjadi pasien dia. Atau under influence atau di bawah pengaruh narkoba. Atau mungkin sedang mabuk berat secara alkohol, lalu ngomongnya ngawur. Nah, wanita dalam konteks seperti itu harus bisa melindungi diri dan anak-anaknya. Dan yang ketiga tentunya, jikalau sang suami berada di dalam sebuah hubungan atau di dalam suatu hubungan perzinahan. Dalam kondisi seperti itu, timbanglah setiap keputusan suami, karena orang yang sudah kena Delilah udah kabur semua keputusan objektifnya. Bukan berarti Anda tidak menundukkan diri, tetapi lebih ekstra hati-hati. Perkecualian ini perkecualian yang khusus, perkecualian yang hati-hati. Anda harus timbang-timbang bahwa suami Anda sudah membangkang dari Tuhan. Dan dalam kehidupan dosa yang disengaja, a life of sin, pasti ada banyak keputusannya diliputi kuasa gelap. Kalau seperti ini Anda harus doakan. Zaman di mana laki-laki dirusak oleh setan di mana-mana, kalau Anda punya suami yang takut akan Tuhan, kalau Anda punya suami yang bisa mengasihi Anda dan komitmen sama Anda, dan komitmen kepada keluarga, sekalipun dia nggak kaya raya, nggak selalu sukses pekerjaannya, belajar untuk super kamsyah, untuk berterima kasih dan bersyukur tiap hari kepada Tuhan, karena itu anugerah tiada duanya. Saya juga ingin beritahu kepada yang masih bujangan, yang wanita, perempuan yang bujangan, kalau Anda cari seorang pasangan hidup, jangan cari pria yang sekedar atraktif atau yang ganteng menarik hati. Jangan cari laki-laki yang wealthy atau cari kekayaannya. Atau cari yang romantik, bukan hanya yang atraktif. Tapi carilah seorang pria yang Anda bisa respect hidupnya. Itu penting sekali. Karena itu cikal bakal nanti destiny Anda sebagai istri yang takut akan Tuhan, agar Anda bisa dengan mudah menundukkan diri kepadanya. Cari pria yang Anda bisa lihat hidupnya, dan Anda berkata, aku bisa respect laki-laki ini. Praktekkan penundukan diri, bukan karena terpaksa. Praktekkan penundukan diri karena kasih. Rahasia ini besar. Hubungan Kristus dengan jemaatnya. Rahasia ini besar. Hubungan Kristus dengan kita. God bless you ladies. Tuhan mengasihimu, saudara-saudara perempuan di dalam Tuhan. Gereja Mawar Sharon dan kami semua
mendoakan agar Anda semakin mulia hingga kedatangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa mulai hari ini, setiap kami membuat komitmen baru, hamba dulu mewakili laki-laki sebagai pria yang takut akan Tuhan. Kami mau mengasihi istri kami yang sudah menikah tentunya, seperti Kristus mengasihi jemaat. Kami mau ya Tuhan Yesus untuk berlaku lemah lembut, gentle. Ya Tuhan, bukan berlaku kasar pada mereka. Juga supaya agar jangan doa kami terhalang. Kami percaya Tuhan cinta putri-putrinya yang Tuhan titipkan kepada suami-suami mereka. Biarkan kami tidak mengecewakan Bapa. Bukan hanya mengasihi istri kami, tapi supaya kami bisa mengasihi putri-putri yang Kau berikan masing-masing satu kepada setiap suami untuk kami take care seumur hidup, cintai sampai mati. Sampai akhirnya kematian memisahkan, kami setia. Hamba berdoa untuk para wanita mewakili kaum Hawa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan mereka dari Engkau, fisik mungkin tidak sekuat laki-laki, tetapi mental, batin mereka powerful sekali. Tambahkan strength di situ. Bagi keluarga yang suaminya belum berfungsi sebagai imam, hamba berdoa ya Tuhan, urapi wakil ketua kelasnya ini, yaitu ibu-ibu, yaitu wanita di dalam rumah ini. Di dalam nama Yesus agar mereka berdiri sebagai syafaat perantara antara Tuhan bersama-sama dengan anak-anak mereka. Hamba berdoa doa mereka untuk suami mereka dijawab ya Tuhan. Tahun ini menjadi tahun terobosan ketika mereka bisa berkata seperti Yosua cetuskan, aku dan seisi keluargaku melayani Tuhan. Akhirnya ibu-ibu bisa berkata, aku dan suamiku sama-sama melayani Kristus. Bagi yang single parent ya Tuhan, sendirian membesarkan anak. Sebagai seorang janda, hamba berdoa, janda yang tinggal mati atau meninggal oleh suaminya, hamba berdoa Tuhan berikan kekuatan dan ketabahan. Hamba berdoa ya Tuhan, Kau kirimkan figur-figur laki-laki yang benar dalam kehidupan putra-putrinya. Terutama dari Tuhan Yesus sendiri, hamba berdoa tercover anak-anak mereka, tidak ada satu pun yang punya roh yatim piatu. Terima kasih Yesusku. Dan kalau ada wanita di sini yang punya suami yang baik, oh Tuhan, kami rayakan sekarang. Kami percaya ya Tuhan Yesus, tidak ada berkat lebih indah daripada ini ketika suami, istri, dan anak-anaknya utuh sama-sama dalam kehendak Allah. Sekalipun masih kurang ini itu, mereka tidak kekurangan sesuatu karena Tuhan adalah gembalanya. Berkati every family, berkati Tuhan, dan berkati setiap perempuan yang mendengarkan firman ini, terutama saudari-saudari kami perempuan dalam Tuhan. Jesus loves you. Dalam nama Yesus. Amin.